menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita, dan kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang ke-6. Ibu bapak saudara semuanya, di pasal yang ke-5 kemarin kita melihat bahwa tabut perjanjian itu sedemikian luar biasa ketika berada di kuil Dagon. Patung dewa Dagon terpelanting jatuh dan pecah. Dan tidak hanya itu, Tuhan menghajar orang Asdod dengan penyakit borok-borok. Itu sebabnya mereka takut kalau mereka semakin fatal keadaannya karena dihajar Tuhan berulang kali. Datanglah inisiatif atas pemimpin-pemimpin Filistin itu. Mereka ingin mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Dan yang menarik adalah kalau Anda baca, mereka tidak hanya sekedar mengembalikan tabut perjanjian itu, melainkan mereka menyertakan banyak korban persembahan. Karena mereka takut kalau mereka hanya mengembalikan begitu saja, membawa dengan tangan hampa, jangan-jangan murka Allah turun atas mereka semuanya. Itu sebabnya dengan pandangan, dengan pemikiran mereka yang mungkin tidak tahu bagaimana harusnya tata cara membawa tabut perjanjian Tuhan, tapi mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghormati tabut perjanjian itu dengan membawa banyak korban persembahan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam ayat yang ke-19, lagi-lagi bangsa Filistin dibuat heran, dibuat takluk tentang kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian itu. Orang-orang Bet Semes di dalam ayat yang ke-19, mereka coba melihat ke dalam tabut Tuhan itu. Apa yang terjadi? Tuhan sekali lagi tidak bisa dipermainkan. Kekudusan Allah sangat luar biasa. Maka yang terjadi adalah Tuhan membunuh 70 orang dari rakyat itu karena mereka mencoba melihat apa isi tabut Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan kita Tuhan yang perkasa, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, sehingga orang Filistin pun mengakui akan hal itu dan mengembalikan tabut perjanjian ke tempat yang seharusnya. Ironis sekali kalau kita orang Kristen, orang percaya, justru tidak menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Memang secara perlambang tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan, dan bangsa Israel Filistin mengembalikan ke tempat yang seharusnya. Maka bisa dimaknai dalam pengertian rohani, Tuhan memang harus berada di tempat yang seharusnya. Kalau Dia raja atas hidup kita, tempatkan Dia raja yang memerintah, yang berdaulat penuh atas hidup kita. Namun ibu bapak saudara, bukankah seringkali bukan kita mengizinkan raja kita memerintah hidup kita, tapi kitalah yang menjadi raja atas diri kita sendiri, sehingga kita hidup menurut cara kita, kehendak kita, aturan kita, dan bukan kehendak dan caranya Tuhan. Tempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Kalau Dia adalah Tuhan, Tuhan atas kita, bukankah seharusnya kita menempatkan diri menjadi hamba yang melakukan segala kehendaknya dan segala perintahnya? Itulah cara bagaimana kita menempatkan diri di tempat yang seharusnya kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Kalau Dia adalah gembala, tempatkan Tuhan sebagai gembala, dan kita harus memposisikan diri sebagai domba. Kalau Dia kita tempatkan sebagai guru, maka kita pun harus menjadi murid yang baik, yang setia, yang tekun menerima pengajarannya. Tempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya, bukan kita yang seolah-olah berada di tempat yang seharusnya itu. Ibu bapak saudara, orang Filistin saja tahu bagaimana menempatkan Tuhan.
Bagaimana mungkin kita orang percaya justru tidak melakukan akan hal ini? Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Tuhan memberkati.